pas gue dikira hamilin anak orang kayak gitu, tapi gue juga Tapi dia bener hamil. Gimana bisa percaya untuk ketemu orang di dating apps gitu? Apalagi sampai memutuskan untuk menikah. Kata beberapa kutipan bahwasanya tidak ada orang yang benar-benar pro dalam pernikahan. Halo Mas Kak, lu dan kita udah lama banget nggak ketemu ya. terakhir kapan ya? Waktu bukber kemarin deh, nggak terlalu lama juga sih. Baru sebulan yang lalu lah ya. Tapi akhirnya lu kesini juga ya, datang juga ke si gua, rumah gua. Dari kemarin tuh gue kan udah nanya lu, Jan kapan kita buat podcast nih? Sebelumnya kan gue juga ngajak lu sama Bang Krisna, kan sebelumnya Bang Krisna tuh. Kan Iya. gue ajak lu tuh mau ngomongin lah itu ya, after lu nikah. After lu nikah. Tapi ini tetap sama sih, kita bakal ngomongin after nikah juga sih. Lu kemarin nikah itu tahun berapa Bang ya? 2021 lah. Oh. 2022 ding, salah. Nih lihat nih istrinya Bang Aska, dia lupa tahun. Maafkan Vira, maafkan. Oh nama istri lu Vira. Iya. Lengkapnya Safira. Sehat-sehat buat Alhamdulillah sehat. Gini Bang, kan gue rencananya dulu mau ngajak lu ngomongin tentang pernikahan ya. Karena kita waktu bujangan kita tuh kan dekat banget tuh, bertiga berempat sama Bang Ega ya. Maksudnya tuh yang sampai nginep di kantor. Maksud gue bukan yang lain yang gak deket ya. Cuman maksud gue yang masuknya itu sama, di hari yang sama gitu. Itu cuma beda sehari, Jan. Enggak, kita sama kita. Oh ya, tapi jamnya berbeda ya? Iya, jamnya beda. Lu lebih pagi dari gua. Iya, yang waktu gue ingat banget pas lu ketemu tuh. Nah, nyusul si Bang Krisna. Karena Bang Krisna dulu kan ini, kan manajernya Raim. Iya, manajernya Raim. Terus sama Bang Ega sebulan kemudian. Udah lama sebenarnya. Cuman ya kita ngerasain lah momen-momen kemadik yang seperti ini, kemadik yang udah seperti ini kita ngerasain sampai akhirnya kita saling berpisah. Iya, bukan saling berpisah sih, cuma kita sudah menempuh jalur karir masing-masing. Iya, gitu. Kan berpisah, kan kita masih bisa lewat WhatsApp. Iya, benar. Boleh ngomong brand nggak sih? Bebas ini mah, ini brand, ini nggak dibayar tetap ada. Oh ya, lu belum tahu ya, di OTW ini tuh selalu ngomongin tentang kenangan. Nah, ngomongin kenangan, bridgingnya selalu itu tuh. Iya. Ngomongin kenangan. Lu itu perjalanan asmara lu itu sama Kavira. Gue manggil kakak juga dong. Sama sumuran lu atau gimana sih? Ya, lebih tua gue setahun. Berarti umur kita kan jaraknya 24 tahun nih. Nah, ngomongin kenangan. Gue flashback jauh banget. Sebelum lu ketemu Kavira ini, sebelum bini lu ini, istri lu ini. Lu itu tipikal orang yang kayak gimana sih dalam asmara lu? Gimana ya? Gue tuh dalam asmara ya. Asmara terkalibrasi. Lagu dong. Ayo goyangnya asmara kalibrasi dong. Gini-gini dong. Nah, gue cerita aja ya. Gue kan sebenarnya juga sudah sebelum gue masalah percintaan gue ini juga pasti Vira pun sudah tahu. Ya. Lu tau nggak? Gue pernah pacaran cuma 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu dalam hati gue. Ini masa uji coba atau gimana? Masa uji cobanya 7 hari kan? Iya, itu 2 minggu itu pacaran atau flash sale? Gue kata dia juga. Pernah gue juga sebulan. Dalam hati gue ini pacaran atau magang gitu kan? Magang aja 3 bulan. Magangnya 3 bulan. Nah, setelah itu gue pernah pacaran lagi, cuman lu tau nggak? Ketika gue putus, gue dikira hamilin anak orang. Itu kapan? Itu waktu gue pacaran di Makassar. Gue dikira hamilin anak. Makassar itu SMA? Bukan SMA dong, gue sudah lulus. Gue sudah kuliah. Kan gue ya flashback aja bahwa gue itu pertama kali betul-betul pacaran itu pas bukan betul-betul pacaran ya, maksudnya memang pacarannya itu mulai pas kuliah dengan beberapa orang. Terus yang paling lucu aja itu yang pas gue dikira hamilin anak orang kayak gitu. Tapi dia bener hamil. Ya enggak dong. Enggak, maksud gue, tolong. Ya siapa tahu dia bener-bener hamil terus lu dimintai jadi korbannya di situ. Enggak, jadi dia enggak hamil dong. Enggak dong. Tapi karena gue takut, gue juga agak-agak ini ya, karena bapaknya dulu ternyata
Hamil. Jagoan Oh, kan. iya. Bapaknya jagoan juga di tempatnya, jadi ya waktu itu gue apa ya, mungkin masih karena masih SMA, masih kuliah, gue agak takut-takut, tapi sudah itu udah kayak gitu. Oh. Lu kuliah nggak di Makassar lagi dong? Hah? Lu kuliah bukannya di Jogja lu kuliah? Kagak, kan gue di Jogja itu SMA. Oh, kuliahnya di Makassar. Kuliahnya di Makassar. Oh, gitu. Makassar. Tahu kan Makassar? Nah, ya tahu. Apa ininya? Khas Makassar apa? coto dong. Coto doang. Banyak sih, ada coto Makassar, pisang hijau. Kalau ke Makassar oleh-oleh coto. Coto Ya, itu kan nggak bisa dibawa oleh-oleh dong. Iya, tapi yang paling kelihatan itu adalah minyak tawon, tahu kan? Minyak tawonnya itu di Makassar ya, yang tutup merah agak murah, tutup putih 500.000. Oke. Jadi udah ngomong Makassarnya. Lu banyak punya mantan nggak? Mantan lu berapa tadi? 2. Tunggu. Gue nggak tahu ya. Gue diakuin sama mereka mantan atau enggak? Yeah. I don't know. Itu urusan mereka. Itu urusan mereka. Tapi yang lu anggap itu tuh mantan lu. Ya ada 3. Oh, banyak juga. Atau 4 ya, lupa gue. 4. Oh, bisa 3 lupa. Atau 4, ya. Sombong Anda ya. 4 doang udah bisa lupa loh. Sombong Anda ya. Gimana yang biasa di TikTok tuh ya, yang sampai 75 mantan. Gila, dia tuh sehari putus atau gimana tuh? Nah, yang 2 minggu itu lu udah ngapain aja? Maksud gua bukan tanda kutip negatif ya. Maksud gua pernah jalan kah atau cuma teleponan doang? Nggak pernah ngapa-ngapain. Tapi gue tuh sama mantan gue yang 2 minggu itu ya gitu, enggak. Pernah pacaran sampai kenalan orang tua? Enggak. Yang 2 minggu itu gue pernah ini. Apa namanya? Gue tahu orang tuanya, kayak gitu aja sih. Oh, karena satu kampung ya. Iya. Jadi nggak perlu kenalan lagi. Maksudnya bukan satu kampung, tapi maksudnya karena di Makassar. Makassar itu kan luas. Iya. Lu kok bisa tahu bapaknya? Ya kan waktu itu gue kenalannya dia juga bawa orang tuanya kita. Oh, udah sejauh itu ya, baru 2 minggu ya. Maksudnya dia ini gue tahu orang tuanya. Lu sebelum Kavira lu jomblo berapa tahun? Gue lupa 2016 2017. Ya, jadi ada space waktu sekira 5 tahun kali ya. 5 tahun. 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun. Ya sama sih. Gue juga sih. Sabar ya, Pak. Sabar. Sebelum yang ini gue 4 sampai 4 tahun. Tapi ya fun kan. Selama kuliah gue enggak pacaran gue. Aduh, tapi serius jalan kuliah ya. Berarti lu enggak ini kan, Bang, enggak merupakan sosok seorang yang susah dapetin cewek. Maksud gue tanda kutip bukan ini ya, bukan apa ya? Kan nggak laku ya. Bukan nggak laku. Ada loh temen gue, bukan temen gue sih, orang-orang sekitar gue ada loh orang yang tipikalnya emang susah banget dapetin cewek, susah banget deketin cewek, susah banget untuk ngobrol sama cewek. Nah, gue tuh kalau sudah ketemu sama cewek itu tuh penyakit gue tuh adalah pernah tuh suka gemetaran dan panas dingin gitu loh. Meskipun cewek itu orang yang lu nggak punya rasa. Ya, atau cuma orang cewek yang ada punya rasa aja. Oh, kayaknya semua orang seperti itu deh. Mungkin ya. Iya. Kamu juga? Gue juga gitu. Kalau oke, minum lu. Gue nggak seret sih, boleh nggak? Mau minum. Ini rasa apa nih? Vanilla kayaknya. Nggak tahu gue. Aduh. Tapi agak ribet ya. Kopi kenangan ini hanya untukmu. Oh iya. Tadi gue salah baca nih. Ini kopi kenangan ini karena U-nya mirip V, gue bacanya hanya Vietnam. Hanya Vietnam. Di mana Vietnamnya? Hanya itu untukmu. Agak nggak boleh loh. Ntar kontrak gue putus loh sama kopi kenangan. Kopi kenangan boleh buat yang tidak terlalu gini, agak susah ya bukanya. Karena kopi kenangan itu, Bang, itu menjaga eksklusivitas. Bagaimana tuh? Bagaimana tuh eksklusifnya? Iya, jadi di segel juga lah intinya. Nggak ribet juga kok kalau lu udah ngerasain kenangan yang ada di dalam dirimu, nggak ribet juga sih. Aduh, punya sampahnya. Udahlah, assalamualaikum ya. Ya, taruh aja di bawah nggak apa-apa. Nah, studio ini mas, studio. Gue minum dulu. Gimana rasanya? Gulanya pas kan? Gila, seger sih. Seger kan? Ini udah nggak usah ini nggak di endorse juga, nggak usah jelasin juga. Tapi kalau lebih dingin lebih enak. Nggak di endorse juga. Cuman gue emang suka kopi kenangan. Oke. Di endorse juga nggak apa-apa. Kayaknya nggak ada gunanya juga nge-endorse gue. Jadi kopi kenangan tolong teman saya kalau mau di endorse Fauzan Jamias, tolong. Nggak harus kopi kenangan sih, kopi yang lain juga boleh. Kopi Nako ya. Bebas. Oh, bisa. Gue tuh ini kalau gue mau deketin cewek dengan niat, gue malah nge-freeze otaknya. Tapi kalau contohnya yang cuma kayak iseng-iseng, itu malah lancar. Astagfirullah, gue kadang-kadang mikir, kok gue rencanain sama ini cewek tidak pernah berhasil, tapi giliran ada yang
emang gue ya tidak rencanain malah dapat. Mungkin tuh apa tuh? Untuk orang yang lu kenal di real life aja itu tuh masih sering gagal kan? Iya, masih sering gagal. Apalagi lewat online. Nah, masuk ke situ tuh. Gimana caranya lu bisa nemuin orang di dating apps yang bisa membuat lu tuh nyaman? Sebenarnya untuk dating apps itu sebenarnya juga dia agak-agak picky ya. Agak-agak kita juga random banget itu Iya, dating makanya. apps. Dan sebenarnya itu kalau dibilang kalau orang kenalan itu Lu orang oh jadi yang lainnya ini. iya, mentang-mentang lu orang. Agak-agak random sih karena sebenarnya waktu itu gue download salah satu aplikasi dating apps. Sebutin aja. Aplikasi kuning. Bimbel. Oh, Bimbel. Terus. Karena sudah itu kan Tinder sudah bertebaran di mana-mana dan kata orang gue lihat juga ada beberapa review orang katanya Bumble lebih eksklusif gitu loh karena orang-orangnya lebih real dibanding Tinder. Karena keunggulan Bumble itu adalah ceweknya harus ngechat duluan. Jadi lebih safe daripada Tinder. Oh gitu. Gue nggak tahu tuh. Terus apa sih? Terus dari itu lu match sama Kavira, terus Kaviranya ngechat lu. Dia ngechat gue, terus berlanjut. Kan gue liat bionya nih. Ada bionya juga. Iya, ada bio, foto gitu kan. Katanya dia tuh gamers kan. Ternyata setelah kita telusuri gamersnya ternyata itu hanya di Mobile Legends, saudara-saudara. Gue pikir gamer yang bagaimana? Yang suka GTA, yang main di PC or something like that, kayak gitu kan. Ternyata dia main di Mobile Legends, tapi sebenarnya juga dia suka main game yang lain sih. Kayak seperti Candy Crush. Oh, terus lu chatan tuh sama si Kavira. Chatannya lama nggak? Gue chatan itu sebenarnya itu di aplikasi ada chatannya kan? Ada. Gue inget banget tuh, gue tuh mulai kenalan di bulan Agustus. Setelah kalau lu lihat di konten gue yang 17 Agustus, setelah itu gue baru ketemu Vira. Oh, biar gue tahu di Kota Tua. Ya, di Kota Tua itu. Nah, tahu gue. Karena gue tuh sangat melihat konten lu. Anda adalah fans saya ya berarti ya. Iya, saya itu sangat. Terus setelah lu ketemuan, lu ada expect nggak? Maksud gue kan banyak tuh yang ditakutkan di orang-orang dulu lah ketemuan teman Facebook ketemuan itu ya ekspektasinya tinggi banget atau ekspektasinya rendah banget, terus tahu-taunya kenyataannya dia itu melebihi ekspektasi atau malah di bawah ekspektasi. Sebenarnya ekspektasinya adalah gue tuh tidak pernah berekspektasi banyak kalau ketemu teman online karena gue sendiri pernah dulu main game juga, itu game sudah 2008 itu, dan ya bisa ketemu match dulu kayak gitu kan. Nah, gue tidak ekspektasi bahwa Vira itu yang kayak bagaimana Vira itu yang cakep banget yang apa, tapi setelah gue lihat dia adalah tipe orang yang menyenangkan. Iya sih, auranya positif banget. Auranya positif vibe banget. Waktu nikahan kan kamu juga lihat kan dia positif vibe banget kan. Dan mana temannya banyak lagi, padahal gue introvert kan. Nah, itu kan pertanyaan gue tuh untuk sudut pandang lu. Lu pernah nanyain hal yang sama untuk dia nggak? Enggak. Oh, enggak. Pernah. Jadi gini. Terus tiba-tiba ketemu lu jatuh. Enggak dong. Jadi bahkan di foto profil gue nih, gue ceritain aja foto profil gue itu di Bumble itu pakai masker. Oh iya. Pakai masker yang otomatis nggak kelihatan. Kokoh nih. Nah, kayak gitu kan. Kokoh nggak tahu dari mana kan. Kokoh Crunch. Dari Makassar. Kokoh Crunch juga bisa endorse di sini. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Gue tolak Kokoh Crunch. Oh, iya, takutnya jadi ladang gandum gitu kan. Iya. Terus setelah tadi kita ngomong apa sih? Dia itu enggak sih, itu bercanda doang sih sebenarnya. Tapi dia pernah nggak kayak ngebayangin, oh kamu itu ekspektasinya aku tuh lihat foto kamu itu tuh kamu kayak gini banget loh. Tatanya pas ketemu lu, ternyata lu nggak seperti itu. Oh. Ada nggak dia ya? Meskipun negatif ataupun positif gitu maksud gua. Dia positif sih. Maksudnya dia lihat juga gue, maksudnya bahkan dia bilang kayak, oh kok beda antara foto profil sama yang aslinya. Kenapa yang foto profilnya malah pakai masker, padahal mah lepas aja kayak gitu. Maksudnya kan itu pandemi. Ya, tapi tidak sampai di foto profil Bumble juga sih semua pakai masker gitu kan.
Terus sudah itu memang kita awal-awal itu tidak ada ekspektasi sama gimana. Gue tuh sama Fira tuh cuma sebenarnya lebih pengen, maksudnya ada teman satu sama lain karena kita sama-sama perantau gitu kan. Dia dari mana? Jawa. Oh iya kan gue kemarin kondangan lu. Iya, kalau Fira kan dari Solo, kalau gue dari Sulawesi. Kalau digabung jadi Sulawesi. Oh iya benar bisa. Nah, kayak bisa. Terus udah itu gue bukan PDKT sih sebenarnya, gue karena pengen punya temannya spesial di Jakarta. Pada akhirnya gue ya, lu tau kan event momentum, lu tau kan yang gue bilang momentum dulu. Nah iya, itu gue kesel banget sampai sekarang gue nggak tahu progres lu cara nembaknya gimana. Waktu itu nih buat yang dengerin, waktu itu kita lagi hunting foto ya, bukan hunting yang lain. Waktu itu kita lagi hunting di Sudirman, yang waktu itu lagi viral JJ itu ya. Iya. Sebelum viral JJ kita udah hunting di situ. Terus ada beliau nih, si bapak ini, dia ketemuan sama cewek. Ketemuan itu si Kak Vira tadi. Nah, kita hunting, dianya malah pacaran. Terus belum dong. Bukan, maksud gua ngedet lah. Ya, ngedet. Terus pas dia balik, kita tanya tuh, gimana bang? Lu udah nembak dia belum? Udah. Dia udah jadian, katanya. Terus kita tanya tuh, lu cara nembaknya gimana? Waktu itu pas momen, pas momen anjir? Mumpung lagi pas momen, ini sampai sekarang gua nggak tahu deh apa yang terjadi. Nah, sekarang kita dengarkan eksklusif dari Bang Aska. Jadi gini. Pas momen maksud lu tuh gimana? Lu kata-kata lu nembaknya itu loh. Bukan kata momen. Jadi gue lebih kepada feel kayak lu pernah ngerasa nggak sih kalau sudah ketemu cewek yang menurut lu feel-nya frekuensinya hampir sama kayak lu. Iya. Itu kayak lu merasa ini saatnya gitu loh. Karena lu merasa bahwa kesempatan ini tidak mungkin terulang lagi. Betul. Nah, makanya gue mau pakai kata momentum gitu. Karena enggak, lu bukan kata momentum, pas momen, gue tahu. Gue tahu. Nih, mumpung lagi pas momen nih. Kamu mau nggak jadi pacar gitu? Ya, kurang lebih seperti itu. Cuman gue lebih kepada menekankan sama dia bahwa momentumnya tuh pas banget kita lagi ketemu di suasana yang seperti ini gitu. Ya nggak pada suasana itu juga sih. Cuman lebih karena tadi. Bukan frekuensinya yang sama, tapi hampir sama. Kalau frekuensinya sama bisa meledak. Iya benar. Ya itu frekuensinya hampir sama dan dia juga belum punya pacar, dan sebenarnya kita ini konsepnya adalah dia punya Gojek, saya punya teman jalan. Seperti itu. Gitu. Ngerti. Tapi emang saling menguntungkan lah, ada feedback lah. Simbiosis mutualisme. Fira, maafkan ya kalau dikira kayak Nah, Bang Aska, di kan IG gua itu di OTW ini ada segmen namanya itu, gue nggak tahu ya, pokoknya Q&A aja dah, dia tanya jawab di IG gua. Serius itu IGS lu kemarin? Iya. Maksudnya untuk itu? Iya. Gue pikir apaan ini Ojan kan? Nah, gua tuh bikinnya biar ada interaksi aja lah. Oh iya. Masa gua supaya lebih ini ya. Nah, langsung aja yang tanpa basa-basi. Di sini ada beberapa pertanyaan, tapi ada yang layak, ada yang enggak. Karena pertanyaan itu sangat barbar. Tapi di sini ada beberapa pertanyaan yang sama nih. Kita lihat dulu pertanyaan awal ya. Lu boleh jawab, boleh enggak. Ini pertanyaan bukan hanya untukmu, tapi untukku, karena hanya untukmu adalah kopi kenangan. Aduh, kopi kenangan bisa endorse. Bisa banget. Nah, yang pertama itu dari Zatikar. Ada kol-kolannya. Ya, @Zatikar. Kok bisa seyakin itu ketemu orang di date apps? Tanya. Itu yakin nggak yakin ya? Karena kan yang gue bilang, dating apps itu random. Kalau misalnya kita kalau misalnya dapat yang enak bicara itu enak banget, tapi giliran yang tidak bisa yang kayak istilahnya ya tidak bisa diajak ngomong juga ini banget. Dan waktu ketemu sama Fira itu emang betul-betul kayak ini kayak gitu. Bagus. Tapi sebenarnya sih dia baik-baik ini hijab nih gitu. Iya, nggak juga hijab sih, maksudnya lebih kepada something, lu butuh orang yang selalu bisa mendengarkan apapun omongan lu. Iya. Apapun omongan lu gitu. Maksudnya orang yang biasa diajak
ngomong dari hal yang paling serius sampai hal sereceh mungkin. Nah, kayak gitu. Gue berarti lu udah nyaman dulu nih di chat atau di HP, di WA. Lu pindah WA nggak sih? ya pindah WA karena Berarti lu nyimpulin, wah gua udah nyaman nih sama orang, baru lu berani ketemu. Gitu. Sebenarnya random aja sih. Random aja sebenarnya. Ini Random sebenarnya aja. hanya filosofi aja. Iya, maksud gua waktu di kasus lu ini, lu kenapa lu yakin itu? Karena lu udah ngerasain nyaman di chat dulu. Di chat dulu. Ya iyalah, pasti di chat dulu. Gitu. Lu nggak takut ntar dia apa sebagai pancingan kejahatan gitu? Oh, enggak. Atau penipuan narkoba dan segala macamnya? Karena sebenarnya gini kan, waktu itu kan sudah banyak aplikasi yang tuh bisa mendeteksi orang kan, apalagi gue dia dari LinkedIn-nya. Get kontak. Ya, get kontak gue dari LinkedIn-nya, dari Facebook-nya, dari Instagram-nya, dari Pusdatin. Sorry. Pusdatin apa itu? Bukan Pusdatin, tapi kayak kita mencari namanya di universitasnya ada nggak? Oh, ternyata. Oh, iya, benar-benar. Bukan Pusdatin, saya juga lupa namanya. Ini ajaran teman saya satu. Ini dari @safira15 itu, jangan-jangan ini orangnya? Mungkin. Gua nggak tahu. Ini sumpah demi Allah gua nggak tahu. Iya. Bukan. Ini IG-nya. Bukan. IG-nya apa sih? Safira RZ. Oh. Oke. Dari @safira_15. Gimana caranya yakin sama orang pasangan yang ketemu di dating apps? Udah kejawab tadi ya? Udah kejawab tadi. Ini sama. Yakin tidak yakin gitu. Ya. Sama juga ini @febifa. Kayak kenal nih orang. Iya. Gimana bisa percaya untuk ketemu orang di dating apps gitu, apalagi sampai memutuskan untuk menikah? Ini pada dasarnya pertanyaannya sama ya, cuman ini ditambahin apalagi sampai memutuskan untuk menikah. Gini, sebenarnya keputusan untuk menikah itu juga tidak serta-merta ya. Berat nih. Berat. Cuman sebenarnya ketika dari pasangan lo juga sudah meyakinkan bahwa dengan menikah kita akan tetap baik-baik saja. Karena begini, biasa tuh kenapa pada akhirnya orang sulit untuk memutuskan untuk menikah, karena sebenarnya dari pasangan juga hanya hanya mencoba meyakinkan, tapi tidak ada action yang seperti kita nabung bareng yuk, kita gini-gini bareng dulu sebelum ada persiapan untuk nikah kayak gitu. Enggak, mungkin gua potong sekali ya. Itu terlalu ini ya, terlalu luas ya, terlalu luas maksud gua, terlalu universal lah. Maksudnya ini kan orang lu baru kenal di dating apps nih. Gimana cara lu yakin? Sedangkan orang yang udah kenal bertahun-tahun aja, yang dari SD sampai kuliah, udah tahu banget bibit bobot keluarga, latar belakang dan daftar pustakaannya anak. Tetap bisa gagal untuk nikah gitu loh. Dan lu baru kenal beberapa bulan dan belum tahu asal usulnya, baru kenal di dating apps. Kenapa lu bisa memutuskan untuk menikah? Apa hal yang mendasari bahwasannya lu tuh yakin sama si Kavira ini bahwa lu menikah? Dan bagaimana cara lu cara apa nih? Enggak. Itu gini kayak Jadi biar lucu. Kayaknya enggak lucu deh. Enggak juga sih. Jadi yang ini ya, apalagi sama memutuskan untuk menikah. Aduh, kalau gue dibilang harus yang karena dia ini. Karena yang gue bilang, Jan. Iya. Yang tadi gue bilang bahwa orang ini adalah orang yang bisa gue ajak ngomong dari yang paling serius sampai paling paling receh. Cuman konsepnya begini, kalau memang kita ada menikah kan itu adalah niat yang baik. Iya. Itu adalah niat yang baik. Kalau misalnya bahkan kalau kita sudah siap, umurnya sudah cukup dan uangnya sudah cukup ada, ya lanjut aja. Apalagi posisi waktu itu gue udah kerja, secara mental juga. Gue kerja waktu itu gue umur 26. Vira masih 25 kayak gitu. Ibaratnya ini itu apa ya? Udah panggilan ilahi lah gitu ya. Karena kalau lo tau kan, setiap niat baik itu kalau emang Allah berkehendak itu pasti ada jalannya. Benar. Berarti balik lagi kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Oke, Ustadz. Jadi ya, jemaah sidang yang berbahagia, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa ini pertanyaannya? Dari Nandia Eka. Nih bagus nih kayaknya. Ya bagus sih. Hal penting apa yang perlu dibicarakan pasangan sebelum memutuskan untuk menikah? Apa yang paling memutuskan? Ya. Apa nih yang harus lu bicarakan dulu? Entahkah itu
duit, entah itu agama, keyakinan, mazhab, entah apakah itu latar belakang keluarga atau apa yang menurut lo yang paling penting sekali? Yang menurut gue dari awal ya, masalah keuangan. Duit ya? Ya masalah kita sebut Ekonomi, kalau duit itu ekonomi. kayak konotasinya negatif gitu. Finansial. Makasih finansial. Finansial. Kita harus ngomongin di awal finansial seperti ketika sudah menikah mau tinggal di mana, ketika menikah siapa yang menjadi siapa menjadi pencari nafkah, ketika punya anak nanti mau dikasih taruh di mana, mau dibesarkan sendiri atau mungkin kita bawa dibesarin tetangga. Bukan dibesarin, maksudnya bantu oleh orang tua. Itu semua harus dibicarakan di awal. Maksudnya yang gue bilang tadi, maaf gue ulang lagi ya, hal yang paling serius. Contohnya kalau pasangan lu saja sudah untuk ngomong kayak gitu aja dia berat, gimana yang lain-lainnya? Ya, gitu. Duit ya, ngomongin finansial ya. Ya masalah finansial, berat. Masalah mau kerja di mana, mau tinggal di mana. Terus juga untuk masalah seperti latar belakangnya, saya rasa perempuan-perempuan di Indonesia ini lebih FBI daripada FBI ya dalam mencari data, karena ternyata data gue sudah dia tahu semua, bahkan bapaknya udah tahu. Gue heran. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Allahu Akbar. Ini dari @fadilatiev. Jika kita minum ASI istri kita, apakah istri kita akan jadi ibu kita? Nih, tolong pertanyaannya dikondisikan. Tapi saya bisa jawab. Coba ya. Dulu jawab. Saya bisa jawab. Syaratnya syaratnya itu adalah kita harus bayi dulu. Oh iya bener. Syaratnya itu bayi dulu. Iya bener. Ya begitu. Enggak, kalau gue malah mikir gini. Emang selama ini kita minum susu sapi, sapi kita akan jadi ibu kita? Iya, enggak juga. Udah lanjut apa ini? Ini dari @respati Julian. Tanggapan terhadap framing dating apps just for fun. Menurut lu gimana? Itu kan hal-hal yang sangat umum lah buat warga-warga Jakarta ini ya. Iya. Ya memang dating apps itu aplikasi yang untuk orang yang mau mencari kesenangan, iya. Iya, tanggapan lu terhadap orang-orang kayak gitu, apakah itu salah, apakah itu mending jangan, atau gimana? Menurut gue kalau dibilang ini 50-50 juga ya. Gue begini aja, karena kalau ada yang bilang dating apps just for fun, ya iya di sana kalau misalnya emang dia pengen mencari yang beneran menjadi istri atau pasangannya, dia pasti bukan cari di dating apps dong, karena sudah tahu dating apps itu serandom itu. Iya benar. Serandom itu kayak gitu. Ada yang buat kerja negatif juga nggak di sana? Maaf kayak itulah. Ya. Ada juga nggak sih? Kalau untuk yang gue tadi bilang di awal bahwa kayaknya Bumble itu lebih safety, tapi nggak tahu ya, akhir-akhir ini Bumble itu agak-agak aneh menurut orang-orang, warga Twitter gitu. Karena premiumnya sekarang naik kan, mahal kan? Bukan premiumnya, cuman karena orang tahu bahwa Bumble itu dulu lebih banyak orang yang eksklusif, jadi mereka pindah semua di sana. Dan banyak lah yang minta. Nah, enak. Tapi ini tergantung ini juga ya, sama kayak dating apps itu hanyalah sebuah media gitu kan. Kayak pisau. Ya tergantung yang penggunanya gitu. Kalau misalkan penggunanya pengen yang just for fun, ya udah kita main pisau pakai just for fun aja. Kalau mau yang bacok-bacok orang, ya udah bacok-bacok. Nah, apakah itu salah? Mungkin salah, tapi kalau sama-sama setuju nih buat saling bacok-bacok, itu nggak salah, ya dong. Gitu maksud gua. Karena dating apps kan itu sebenarnya ketika ada yang bilang bisa aja gini, ya kan lu punya pilihan, tolak atau enggak. Iya, kayak gitu. Tapi mungkin dating apps itu sebuah permainan, tapi untuk objek yang di dalamnya jangan dipermainkan. Ya, anjir, so bijak. Sangat baik loh. Oke, langsung next. @ifadi. T-nya 3. Ini malah nanyain lu nih. Kakaknya kapan nikah ya? Tadi kata lu kapan nikah? Apa? Kan ini pertanyaan buat lu. Kakaknya kapan nikah? Kakak. Oh, kakak gua. Lu nya. Kapan ya gua nikah ya? Mungkin nanti lah habis salat maghrib. Ya paling enggak jam 10 lah nanti.
jam 10 pagi. Mungkin besok atau besoknya lagi atau besoknya lagi. Atau mungkin bulan depan, gua nggak tahu. Yang intinya guys, kalau mau menikah itu jangan terpaksa karena buru-buru, karena dikejar umur, karena gini loh guys, yang menjalani kehidupan pernikahan ini kalian gitu loh. Kalian yang akan menjalani kehidupan pernikahan ini, biarpun betul bahwa pernikahan itu menyatukan dua buah keluarga, tapi yang akan menjalaninya adalah kalian. Dari Mario Dandi. Dari @Mario Sahnandi. Bener dong, ada Nandi Sahnandi. Mau tanya bang, tips menghindari zong di dating apps itu gimana? Lu pernah nggak dapet teman? Kan sebelum Kavira banyak dong, lu match sama cewek lain. Match tapi nggak ketemu. Yang ketemu itu cuma Vira. Eksklusif. Yang ketemu itu semua Vira karena Vira juga yang merespon tanggapan gua. Vira, aku sayang kamu. Gua nggak boleh ya. Berarti lu nggak pernah menghindari zong. Ya menghindari zong gimana ya? Nah, maksudnya gini. Ini mungkin orang-orang yang seperti yang tadi, kayak di foto bagus, dating apps just for fun kayak gitu. Karena sebenarnya gue bilang tadi serandom itu, kalaupun menghindari zong di dating apps itu ya adalah cobalah cari profilnya, lebih lengkap kayak gitu. Karena kalau emang dia beneran ada, karena kan biasa juga ada yang tidak ada. Maksudnya tidak ada itu adalah dia itu betul fake, jelas-jelas fake kayak gitu. Pasti bakal kelihatan kok. Dan sebenarnya gini, lu juga jangan mengharapkan, lu jangan terlalu high expectation banget nih sama orang yang pengen lu ketemuin dari dating apps, karena bisa aja beda kayak gitu. Lu harus selalu menganggap bahwa ya udahlah, gue ketemu orang, kalau ternyata cocok ya udah. Gitu. Jadi kalau bilang tips menghindari zong di dating apps, kalian harus lebih FBI daripada cewek. Serius. Oke, next dari @HabibAlFajri7. Jan, katanya kalau orang Bali sama orang Cina nikah nama anaknya Imade in Cina, apakah benar? Agak-agak ini ya. Tergantung. Biar gue bisa jawab. Gimana tuh? Tergantung. Kalau anaknya orang Bali ini anaknya orang ketiga, bisa jadi Komang in Cina. Kan itu. Komang lagi naik-naiknya sekarang. Hei, Maraim, kapan kita podcastnya? Boleh lah. Ayo, lanjut. Dari Eka Yulistianto. Kalau mau beli baju yang ada gambar tupainya di mana, Kak? Nah, itu yang kayak lu pakai tuh. Ini bukan tupai, ini tuh musang. Iya kan, musang. Nih, ngomongin baju, Bang. Wih. Gua sebenarnya ada surprise nih, tapi kok bisa ya ada pertanyaan seperti ini ya? Ini bukan settingan loh, Bang. Ini sumpah bukan settingan. Nih, gue ada baju buat lo. Jadi sebenarnya siapapun bintang tamu yang banget ya. Sampai orang kira tupai, padahal musang ini kayaknya gue lihat. Ya, ini musang. Ini awalnya gue pikirnya pengennya juga tupai. Tapi kayaknya bagusan musang deh. Lebih estetik, lebih musang. Keren ya kata musang. Karena tupai itu lebih akrab dengan ini, Bang. Aplikasi browser yang Ubuntu. U-browser. Nah, gue jangan tahu, jangan bilang-bilang ya. Nih, gue buka nggak apa ya? Ini udah hak milik lo nih. Nih. Ini gambarnya musang ya. Gambarnya musang. Bukan ya? Ini gambarnya musang. Ini musang ya? Bukan tupai ya, musang. Ini musang. Tapi gue nggak tahu ini musang jenis apa, luwak atau. Tapi gue nggak ngerti warmness ini artinya apa. Warmness itu kehangatan. Iya. Lu musang itu kan bulunya tebel ya? Iya. Jadi kalau lu butuh kehangatan, itu bisa ke musang. Tapi gila keren banget sih. Kan gue juga pernah. Udah jangan peres. Udah. Baju lo dulu kan. Tapi emang ini kayaknya memang ojan banget ya. Karena gue pernah beli bajunya ini dan ada juga belakang-belakang kayak gini ya. Tapi bagus guys. Sebenarnya gue itu mau bikin brand baju. Cuman brand baju gue itu cuman buat merchandise gue doang gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, enaknya gue jual aja gitu. Jual maksudnya itu, misal gue gini, merchandise maksud gue itu, lu bintang tamu gue kasih gitu-gitu. Cuman ini gue jual. Tapi bagus sih. Terus kalau misalnya gue mau beli, gue bisa di mana nih? Nanti ini sebenarnya belum launching sih, karena gue belum jual-jualin. Belum launching, tapi
kalau mau ya jadi bintang tamu gue dulu. Oke, jadi guys, siapapun yang mau dapat baju ini jadi bintang tamunya dulu sementara Iya. karena ini cuma eksklusif ada di OTW. OTW. Nih bisa dapetin baju. Oke, cukup pertanyaannya. Pas banget lagi nih pertanyaan terakhir ya. Iya, settingan kan sebetulnya. Iya kayak settingan deh. Tapi ini sumpah ini gua nggak ini. Oke, itulah Bang Aska. Ya. Nah, terakhir nih buat penutupan nih. Biasanya kalau di OTW kalau ada yang nonton sampai akhir, ya harus minum kopi kenangan dulu. Iya, terserah lu. Nggak minum juga nggak apa-apa. Buat yang nonton OTW sampai akhir, itu biasanya ada tips and trick yang menarik tentang topik yang dibahas. Nah, sekarang kita masuk ke tips asmara. Gue nggak pernikahan nih, asmara. Karena mungkin asmara lebih relate ke banyak orang dan penonton-penonton gue. Karena penonton gue pada jomblo. Tips-tips asmara yang Anda ingin sampaikan kepada audiens ini itu apa? Dari lu dulu, ntar dari gue. Iya, gue biasanya biasa gitu. Lu gak pernah nonton OTW lu? Pernah sama Krisna. Nggak sampai habis kan? Iya sih. Udah kayak 5 menit udah. Nggak apa. Emang nggak patut ditonton kok. Ayo. Asmara yang seperti apa ya? Sebenarnya kalau bertanya juga soal tip asmara ke gue juga dengan pengalaman pacaran yang hanya begitu-begitu aja dan ini emang yang sebenarnya gue kayak tiba-tiba menikah itu adalah suatu yang mind blowing anugerah gitu karena sebenarnya juga gue sama pasangan gue itu kadang-kadang masih berpikir ini kita beneran nikah nggak ya? Kaget tiba-tiba bangun tidur ini siapa kamu siapa oh istriku ya betul kayak gitu bisa gitu ya. Iya karena ini tuh sebenarnya tips bukan tips langsung dari gue tapi gue juga banyak dengar dari orang adalah kalian harus selesaikan dulu dengan orang sebelumnya. Oh gitu. Jangan pernah memulai hubungan dengan orang kalau kalian belum selesai dengan yang sebelumnya. Jadi takutnya nanti bawa sama mantan or something like that. Dan apa ya? Tips asmara lainnya mungkin ini ketika kalian sudah menemukan orang yang bisa kalian sesuai ekspektasi kalian, bukan sesuai ekspektasi sih, orang yang kalian merasa nyaman. Di situ. Benar-benar. Boleh nggak ini gue bilang? Boleh apa nih? Nah jadi apa nih? Kalian, gue akan kasih GoPay 100.000 untuk 2 orang yang bisa komen versi bagaimana menemukan pasangan yang nyaman bagi mereka di kolom komentar. Boleh banget ini. Ada ya giveaway? Ada dong. Ini giveaway kedua nih di channel gue nih. Sebelum juga ada dari, pengen ketemu lagi sama beliau. Oh gitu. Apa tadi? Jadi ada syaratnya nggak? Mau subscribe atau? Jadi kalian pertama tuh harus subscribe dulu. Nggak usah subscribe juga apa-apa sih kalau gue. Ya apa-apa sih. Tapi gue lebih pengen bagaimana pendapat kalian menemukan feel nyaman sama pasangan itu seperti apa sih. Jadi versi nyaman kalian untuk menemukan pasangan itu seperti apa. Nah nanti dari 2 jawaban yang menarik nanti gua sama Ojen akan pilih nih kayaknya ini yang bagus. Oke. Nah nanti kita ini ada batas waktunya nggak? Batas waktunya mungkin dari 1 minggu dari sekarang ya. Kelamaan ya? 1 minggu pas tayang. 1 minggu pas tayang kayak gitu. Terus pengumumannya di mana? Di mana? Di mana dong? Di IG gua aja. Di IG-nya. Apa nama IG-nya? Fauzan Jamias. Udah pada tahu kok. Nah, saya Kabar Aska. Oke. Silakan follow. Oke. Tips yang sangat menarik apalagi dikasih GoPay. Bener-bener gue malah mau giveaway baju nih nanti. Iya. Satu-satu nanti kapan gue bisa. Nah, kita pertama dari giveaway yang GoPay dulu ya. GoPay OVO ya. Tidak menerima biar gue juga makin konsisten. Ini susah banget konsisten. Nah, kalau tips asmara dari gue apa ya? Kalau tips dari gue tuh yang ini sih, Bang. Komitmen sih. Kan ada tuh kasus-kasus perselingkuhan dari Balmon. Iya, kata orang Balmon, gue nggak tahu itu siapa yang selingkuh. Balmon itu yang ini kan, yang main ML itu kan? Iya, karakter Mobile Legends. Mobile Legends kan? Iya, yang badannya besar, bawa kapak. Kasus Balmon. Itu menurut gue, dia kan pernah ngomong kayak gini. Kalau kalian udah nggak sayang ngomong, gitu kan? Ingat nggak lu kata-kata itu? Cuplikan di TikTok banyak. Kalau menurut gue, itu tuh hal yang wajar menurut gue. Dari bayangkan dari hubungan yang berpuluh-puluh tahun, gue nggak tahu dia berapa tahun, gue nggak tahu, berpuluh-puluh tahun, rasa sayang kita pasti bakal luntur. Iya. Karena
dari kemampuan si cewek ini buat memuaskan ini juga menurun. Memuaskan dalam arti bukan diranjang ya. Ya, bukan, tapi bukan. secara lainnya lah, kayak penampilan mungkin makin menurun dan juga quality time-nya berdua bakal makin menurun karena mulai udah ada anak dan segala macam. Cuman hal yang bisa mempertahankan mereka itu adalah menurut gue komitmen. Menurut gue nggak tahu, gue bukan ahli pernikahan, karena kata beberapa kutipan bahwasanya tidak ada orang yang benar-benar pro dalam pernikahan. Oke. Meskipun dia umurnya masih muda, masih udah remaja, tua dan segala macam, dia adalah dalam tahap belajar dalam pernikahannya. Iya, apalagi kita tuh sekarang sudah enak banget ya, sudah banyak orang yang spill masalah nikah. Kalau orang-orang dulu kan nggak ada. Mereka cuma dari cerita orang-orang, nggak dapat insight sebanyak kita. Bener-bener. Kayak gitu. Dan mungkin lebih daripada komitmen, mungkin lebih kepada rasa saling memahami sih. Jadi ketika sudah nurunin ego ya. Ya, nurunin ego. Karena kalau nggak kayak maksudnya kalian lebih kepada saling kompromi gitu. Iya, kompromi. Kolaborasi kekinian ya maksudnya. Karena kalau nggak kayak gitu, contohnya nih, kalau ada salah satu orang yang marah dan dua-duanya marah, nah itu akan menciptakan malah lebih banyak masalah gitu loh. Maksudnya ketika kita sudah punya pasangan, apalagi sudah menikah, kita itu harus benar-benar bisa belajar untuk saling kompromi. Apalagi kan kalau masih pacaran ya I don't know ya, tapi kalau ketika sudah menikah kita harus kembali lagi saling percaya. Kompromi. Apa nih kompromi? Oke, Mas Aska. Kan udah jadi orang Jawa lu sekarang. Ya orang. Nih aku masih orang mau Makassar tapi ini bahasa Jawa. Oke, tidak ada subtitlenya, jangan berharap ada subtitlenya, gue nggak ngerti. Oke, terima kasih Bung Aska. Iya, makasih banget lo. Gue datang jauh-jauh dari Jakarta ke Depok. Terus gue dapat baju lagi nih. Nggak apa-apa. Itu emang dalam program kita tahunan ini. Jadi ini museng ya guys, bukan tupai. Oke. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Aska. Semoga sehat-sehat sama keluarganya. Minal aizin wal faizin. Kita minal aizin wal faizin kepada ini juga ya subscribernya. Sudah berapa subscribernya? 200. Wah, dikit lah. Tambah lagi 800 jadi 1000. Oke, terima kasih Pak Aska. Semoga langgeng sama istrinya. Amin. Sehidup semati. Cepat dapat momongan. Ya, bismillah. Amin. Rezekinya lancar dan segala macamnya. Karena apa yang telah direncanakan Tuhan, kita tidak akan pernah tahu. Ya, kita hanya perencana. Bukan penentu, guys. Oke, terima kasih Pak Aska. Sampai jumpa dan selamat malam. Malam.